dihormati Bapak-bapak pembina Yayasan Buddha, yang dihormati pengurus Yayasan Buddha, yang dihormati Ketua DKM Insinyur Haji Abdul Kalam, yang dihormati Ketua RW 08 Bapak Al-Nur Rofi dan RW 10 Bapak Iwan Hidayat, dan Bapak dan Ibu hadirin semua yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kehadirannya di sini untuk mengikuti acara kegiatan pengusahaan anak yatim. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada pagi ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustaz Dr. Haji Aziz Al-Judin MK. Terima kasih Bapak telah hadir di tengah kami. Bapak dan Ibu, baiklah, sesudah acara yang akan kita lalui bersama, yang pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Haji Nur Hasanah, ketiga sambutan, laporan dan sambutan, keempat tausiah, kelima pengusahaan anak yatim. Baiklah, kita akan memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Untuk melancarkan acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kegiatan hari ini berkah dan lancar. Baiklah, untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Haji Nur Hasanah. Mangga kepada Ibu Haji Nur Hasanah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
juga dalam keadaan sehat tidak seperti bersama salam kalau kita sampaikan serahkan pada pimpinan besar kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dan sambutan. Yang pertama itu adalah laporan dari Ketua Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Pengelolaan Tanah Makam oleh Bapak Koko Kocaka. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam selalu kami haturkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, Nabi kita kepada kita umatnya. Hadirin yang sama-sama saya hormati, kami dari bidang sosial kemasyarakatan dan pengelolaan tanah makam akan melaporkan sedikit tentang kegiatan hari ini tentunya yang berkaitan dengan anak yatim. Tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada Bapak dan Ibu yang telah menjadi donatur tetap sehingga kegiatan ini bisa diadakan setiap tahun. Mudah-mudahan mungkin tidak hanya satu kali, nantinya akan lebih dari satu kali. Insya Allah. Kemudian juga kepada Yayasan Nurul Huda dan jajarannya yang selalu memberikan backup baik moral maupun materi sehingga acara-acara ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga tentunya kepada keluarga juga semua yang memberikan bantuan dalam kontribusinya dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan yang pertama adalah para ibu soleha yang tergabung di dalam bidang sosial kemasyarakatan dengan segala cara dan keluasannya ibu dari sela-sela mengurus rumah tangga masih bisa tetap memberikan waktu dan bantuannya untuk terima kasih sekali lagi kepada Ibu. Kemudian saya akan laporkan keadaan anak yatim yang sekarang ada di perumahan kita. Jumlah anak yatim pada saat ini itu sekitar 21 orang. 16 orang berumur dari 2 tahun sampai menjelang SMP. Jadi ada 16 orang, kemudian yang 6 orang, yang 5 orang adalah umur sewa. Namun dari yang 16 itu ada 1 orang yang belum sekolah, sehingga mungkin hari ini dalam santunan unsur pendidikan hanya 20 orang yang diberikan. Kemudian khas yang kita terima dari para donatur warga dan tetap pada bulan Januari kita ada 29.827.000 rupiah. Kemudian setiap bulan kita salurkan kepada anak yatim sebesar 100.000 rupiah per orang. Tapi kita berikan dalam setiap 2 bulan sekali. Jadi penerimaan mereka 2
di bulan Maret itu menjelang Idul Fitri kita ada membagikan santunan THR sebesar 250.000 per orang jumlah sekolah. Dan terakhir santunan bulan Februari ini sekitar 200.000 rupiah. Sehingga total pengeluaran sampai bulan ini adalah 17.850.000 rupiah. Sisa dari pengeluaran penerimaan secara keluarga tadi adalah 11.970.000 rupiah. Kemudian hari ini dengan adanya acara ini juga kita berikan untuk santunan pendidikan kepada 20 orang anak yatim. Masing-masing mendapatkan 500.000 rupiah. Kemudian ada biaya-biaya untuk produksi yang dikhususkan untuk anak yatim sebesar 800.000 rupiah, sehingga sisa 11.970.000 rupiah dikurangi 10.800.000 rupiah. Ada sisa 1.170.000 rupiah. Nah, untuk ke depan mungkin Agustus September kita berharap ada lagi, mudah-mudahan hari ini juga kita nanti ada untuk menambah kas kita sehingga ke depan santunan kepada yatim bisa terus diberikan setiap bulan. Kita doakan semoga anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan juga bapak dan ibu sebagai menantu juga dapat pahala yang mengalir terus. Semoga semua bantuan kerajaan yang didapatkan oleh jariah yang terus mengalir. Mudah-mudahan kita semua seperti yang Nabi katakan di dalam sebuah hadis yang dijabarkan diluarkan dalam hadis Imam Bukhari dari Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga adalah seperti ini." Beliau mengisyaratkan dua jari telunjuk dan tangannya, namun agak berendana. Makna hadis ini adalah orang yang mempunyai anak yatim memiliki kedudukan yang tinggi di surga, terdapat berdekatan dengan Rasulullah SAW. Semoga demikian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada siapa yang telah menyampaikan laporannya. Baiklah, acara selanjutnya adalah sambutan Bapak Ketua DKM Nurul Huda kepada Bapak Insinyur Haji Abdul Fattah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi mulku samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Rasulullah ta'ala fi al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafil yatimi fi jannati
akan tidak akhir lagi. Yang kami hormati Bapak Ustaz Dr. Najib Fajri, yang kami hormati Bapak tokoh masyarakat. Hari pada kesempatan pagi ini adalah Bapak Haji Wawan Setiawan, mantan ketua yayasan kita. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 08 beserta jajarannya. Yang kami hormati pula Bapak Ketua RW 10 beserta jajarannya, Bapak-bapak pengurus yayasan Nurul Huda Jaya Perbaik yang saya hormati, hadirin tokoh-tokoh masyarakat dan para ibu-ibu jamaah majelis taklim dan ibu-ibu solehah yang lainnya yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat dan rahmat kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi sekaligus senantiasa berkolaborasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Muharram yang setiap tahun diadakan, yaitu pengusapan dan santunan anak yatim. Ibu-ibu dan bapak sekalian, tadi telah dilaporkan oleh Bapak Ketua Bidang Sosial Kemasyarakatan bagaimana kondisi anak yatim yang kita santuni sampai hari ini. Kenapa ini? Sebetulnya saya mewakili sambutan dari Ketua Yayasan yang pada saat ini belum sudah bisa hadir karena ada kegiatan di luar kota. Beliau berpesan kepada kita semua, pertama-tama beliau mengucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada para donatur, para penggiat, para pejuang-pejuang yang telah memperjuangkan sehingga bagaimana santunan atau pemberian anak yatim di lingkungan perumahan Sudia dan sekitarnya ini bisa istiqomah terlaksana dari tahun ke tahun. Kedepannya kami mengharapkan acara-acara seperti ini akan terus bisa berlangsung, dan bukan saja santunan-santunan yang kita kerjakan hari ini, tapi mungkin bisa ditingkatkan lagi ke arah pemantauan akademis dari anak-anak kita, sehingga pada generasi nanti kita akan bisa kembangkan mereka, akan kita bisa salurkan mereka kepada kemana jenjang pendidikan selanjutnya. Itulah harapan kami. Semoga harapan-harapan seperti ini akan didukung oleh para donatur setia dan para tokoh masyarakat, dan mungkin saja bisa jadi dari lembaga-lembaga yang ada di Purwakarta ini. Itulah harapan kami. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, acara ini memang agak sedikit terlambat karena beberapa pertimbangan, tapi alhamdulillah acara ini masih terselenggara di bulan Muharram tahun ini. Memang ada beberapa kendala-kendala yang tidak perlu disebutkan, tapi alhamdulillah kendala-kendala itu bisa diatasi oleh bidang kesehatan masyarakat, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini acara ini insya Allah akan berjalan dengan lancar dan akan memberi keberkahan kepada kita semua, terutama kepada anak-anak kita, kemudian kepada para donatur. Jadi doa yang diucapkan oleh Ketua Bidang bahwa semoga para donatur ini akan mendapat
Amin ya rabbal alamin. Untuk tidak memperpanjang kalam, saya akan sudahi. Sekali lagi, terima kasih dan selamat kepada anak-anak kita. Ya, pesan kami adalah kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang pintar dan soleh. Karena dengan kepintaran, dengan pendidikanlah yang bisa memutuskan kalian dari rantai kehidupan yang sulit. Tetap semangat, tetap belajar, tetap optimis, dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian bisa diberikan kelebihan-kelebihan di masa depan sehingga kalian bisa antara istilahnya menyantuni adik-adik kita, adik-adik kalian yang mungkin yang bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Presiden. Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kita sampai di acara yang kita lanjutkan, yaitu kita akan mendengarkan tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Dr. Aziz Tajudin MA. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الآية. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jazakumullah ahsanal jazaa. Wabil khusus kepada segenap jajaran pengurus yayasan dan DKM dari lingkungan Nurul Jaya, wabil khusus Masjid Nurul Huda. Pak Haji Fatah menyampaikan kepada saya untuk memohon menyampaikan tausiah pada momen yang istimewa ini. Alhamdulillah ini kebetulan waktunya cocok Pak. Alhamdulillah saya senang kalau diundang ke Masjid Nurul Huda. Satu, masjidnya nyaman, ya, iya, ibadah kita nyaman ya. Yang kedua, jemaahnya baik-baik, ibu-ibunya kompak, bapak-bapaknya juga cinta ngajar. Biasanya jumlah bapak dan ibu itu jomplang, tapi di sini ya tidak begitu nampak lah, hampir sama gitu ya. Alhamdulillah. Sehat Bapak Ibu semuanya? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika kita ingin melihat bagaimana keadaan surga di dunia, dan jika kita mendapatkan ingin menjadi calon penghuni
surga dunia. Ya. Kata kuncinya adalah kalau kita ingin dicatat oleh Allah sebagai calon penghuni surga, maka sayangilah anak yatim. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, barusan Ketua Panitia menyampaikan saldonya 3 juta lebih lagi, mudah-mudahan ya Bapak Ibu setelah mengikuti tausiah ini jangan ya banyak-banyak disimpan di rekening. Nah, Bapak jangan takut misalnya nggak punya uang sehingga ada satu ketakutan kalau uang di rekening itu sedikit merasa takut khawatir. Justru Pak, yang takut ini kalau di rekening gendut anak itu nggak bakal dia takut. Maka besok-besok ayo sama-sama ambil masih. Maksud saya Bapak sekalian ya ya Bapak Ibu coba lihat apa yang dibanggakan oleh kita. Setiap saat kan kalau uang kita di rekening di bank, punten, itu uangnya kan nggak ada sebetulnya. Uangnya kan terpegang, yang ada hanya angka-angka, betul. Yang punya banking hanya tolong betul. Iya kan? Bapak Ibu sekalian, itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Yang pasti itu adalah bagaimana kita menginvestasikan dunia kita untuk akhirat kita. Andai besok lusa kita mati, itu tinggal jadi kenangan tuh bankingnya Pak. Ya, apalagi kalau misalnya pinnya nggak ada yang tahu, istri nggak tahu, anak nggak tahu, sudah itu, betul tidak? Ya, kadang kita justru khawatir kalau sudah rekeningnya menipis, tapi masih 100 juta menipis teh. Masih 50 juta, ya. Bapak Ibu biasakan saja, sisakan 100.000 aja Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu justru yang mesti kita takuti itu, ya apa? Kalau kita masih punya kesempatan dunia, tapi kita sudah dipanggil duluan oleh Allah. Kita hanya bisa melihat ya Allah, andai. Masih ingat Bapak Ibu? Kenapa muncul kisah-kisah yang berandai-andai? Dia sudah wafat, nyawanya sudah diambil, sudah meninggal, tapi masih menyisakan banyak dunia yang tidak bisa sampai ke akhirat. Itu yang bahaya. Paham Pak sampai sini? Masya Allah. Ya. Jadi besok lusa Bapak Ibu siap nih ngambil ATM nih untuk mengisi saldo yang tadi tinggal 1 juta buat ngagetin. Siap Pak? Iya Bapak Ibu sekalian, bekal dunia kita itu sudah lebih dari cukup. Saat ini justru yang mesti dikuatkan oleh Bapak dan Ibu bekal apa? Akhirat justru. Ya, Bapak Ibu justru mesti takut kalau seandainya hisab kita lebih lama disebabkan oleh urusan dunia nanti. Ada yang sampai sana Pak? Ya, ayo kita timbang-timbang Pak. Aset kita di mana saja Pak? Aset kita apa saja Pak? Ya, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita harus lebih fokus untuk menyiapkan akhirat. Jangan dibebani oleh beban-beban dunia yang menyibukkan hisab kita nanti di akhirat. Siap Pak? Siap Bu? Ya, Bapak Ibu harus ngerti kalau masih punya aset yang itu di dunia, tapi khawatir ini aset tidak sampai ke akhir. Ya, Bapak Ibu masih takut jika nilai rekening masih banyak, kemudian nanti bisa tidak dibawa ke akhir. Ya, saat ini Bapak Ibu yang paling menentukan dengan harta kita adalah kita. Ya, biarkan misalnya jangan lagi kita disibukkan dengan masalah jika nanti saya dapat meninggal, warisan anak-anak bagaimana lagi bagaimana? Bapak Ibu sekalian, warisan yang paling baik untuk anak kita apa? Ilmu, bukan harta. Maka kalau Bapak Ibu ingin aman, secepatnya selesaikan urusan dunia dan dipindahkan ke akhirat. Salah satunya dengan santunan
usah saya tidak ingin Pak Panitia ya. Saldonya tinggal 1 juta lagi. Siapa? Siap Bu? Iya, yuk sama-sama kita ya persiapkan untuk bekal akhirat kita. Baik, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin sampaikan kenapa Islam itu sangat mendorong untuk menyayangi, menyantuni anak yatim. Bapak-bapak, kalau kita lihat ada satu surah di dalam Al-Quran yang sangat istimewa, namanya surah An-Nisa. Betul? Ibu-ibu sudah mengkaji belum? Sudah paham belum apa isi kandungan An-Nisa? Ibu-ibu ini yang kaum hawa, ya. Bapak Ibu kenapa dan apa isi kandungan An-Nisa? Lihat coba. Di An-Nisa itu ayat keduanya itu sudah bicara tentang anak yatim. Ya, wa atul yatama amwalahum. Ya, wa la tatabaddalu khabitha bil thayyib. Ya. Bapak Ibu sekalian, ada sejarah panjang wanita dan anak yatim. Dalam tradisi bangsa Arab dulu, jadi satu wanita itu adalah makhluk yang sangat dikucilkan. Oleh siapa? Oleh laki-laki. Wanita itu adalah makhluk yang tidak punya harga diri di mata laki-laki saat bangsa Arab ini. Sampai-sampai Bapak Ibu sekalian, dulu kebiasaan bangsa Arab ini ya, wanita itu hanya dijadikan sebagai pengupas nafsu laki-laki. Ketika dibutuhkan dipakai, ketika tidak diikat, apalagi dalam kondisi haid. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, wanita ini juga ya, laki-laki bisa diwariskan. Dalam tradisi bangsa Arab ada yang dikenal dengan nikahul istimto. Gitu. Nikahul istimto itu adalah tradisi nikahnya bangsa Arab jahiliyah. Ya. Salah satunya kalau misalnya seorang janda itu boleh dinikahi oleh anaknya. Ya. Atau istimto itu adalah kalau seandainya ada seorang yang punya kelebihan, punya misalnya wajah yang ganteng, punya nasab yang baik, itu seorang suami merelakan mengizinkan istrinya untuk digauli supaya hanya ingin mendapatkan keturunan. Namanya nikahul istimto. Ya, keji tidak Bapak Ibu? Keji tidak? Ya, itulah tindakan yang sangat keji dan tidak akan kecuali pada zaman jahiliyah. Kemudian tadi termasuk bahwa seorang istri itu boleh dinikahi, ibu dinikahi oleh anaknya, diwariskan namanya. Ya, atau bahkan yang lebih tinggi lagi adalah Bapak Ibu sekalian, yang namanya istri itu dia tidak boleh kalau suaminya wafat meninggal kecuali dia dinikahi oleh saudara-saudara dari pihak lelaki, ya, kakaknya, suami almarhum atau adiknya. Itu disebut dengan mewariskan. Dia tidak boleh ya nikah dengan keridoannya kecuali dia dinikahi oleh siapa? Kakak saudara pihak suami yang sudah meninggal. Ya. Maka muncul ayat ya ayyuhalladzina amanu la ta'khudun nisaa karha. Itu ayat. Wahai yang beriman, janganlah kalian mewarisi wanita istri kalian itu dengan paksaan. Paksaan itu maksudnya sebetulnya dia tidak suka, tapi dia melakukan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang selalu menjadi dihinakan dan marginal itu adalah anak yatim. Anak yatim itu kan berarti siapa? Seorang anak yang bapaknya sudah wafat. Dalam fikih Islam, Bapak Ibu sekalian, disebut yatim itu adalah anak yang belum balik, yang dia itu sudah ditinggalkan wafat oleh siapa? Bapak yang bukan cerai. Sebab di kita banyak yang cerai justru tidak tahu kenapa. Maka muncul istilah
pernikahan. Ya, gitu. Jadi sekali lagi yatim itu siapa? Definisi yatim itu adalah anak yang dia ditinggalkan wafat oleh ayahnya. Kenapa disebut yatim itu ke ayah? Sebab yang punya kewajiban nafkah itu adalah ayahnya, bukan ibunya. Ya, maka dalam Islam single parent itu sebetulnya tidak dikenal. Ya, kenapa? Sebab ayah itu dia yang menjadi wali. Maka kalau ibu meninggal dalam Islam itu fikihnya apa? Tidak disebut yatim sebetulnya. Ya, cuma di kita ada istilah yatim piatu ya. Nah, gitu. Nah, tapi kalau kita mau kembali kepada definisinya, ya tadi yang disebut dengan yatim itu ayahnya meninggal. Dan ayah, Bapak Ibu, dalam perspektif Islam itu disebut dengan wali. Ya, jadi wali itu tugasnya satu menjaga, mengurus, mendidik, membiayai, ya, mencukupkan semua kebutuhan hidupnya. Itu adalah wali. Maka wali itu melekat kepada siapa? Laki-laki, Bapak Ibu. Sehingga jika laki-laki yang dari tulang punggungnya meninggal, itulah disebut dengan anak yatim. Ya, lantas kalau bapaknya meninggal, siapa walinya? Walinya itu adalah pihak laki-laki dari nasab ayahnya. Bisa pamannya, bisa kakeknya, terus kakeknya kakek, itu adalah wali. Jadi wali itu dia yang bertanggung jawab atas kelangsungan anak yatim itu. Jangan sampai dia sedih akibat bapaknya tidak ada, ya. Kemudian dia putus sekolah, kemudian dia juga tidak punya masa depan. Gitu Bapak Ibu. Ya, tapi sayang pemahaman ini kita sudah mulai keliru. Siapa wali? Pokoknya wali kan mengawinkan. Betul kan? Iya, betul sebetulnya. Tapi cumannya bukan di situ. Sehingga sampai-sampai kalau ada anak gadis dicari dulu walinya. Kalau misalnya dia sudah cerai dengan istrinya, dengan ibunya. Padahal wali itu dia yang menafkahi anak-anak, ya, anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka di sini ada dua hal yang pada zaman bangsa Arab jahiliyah itu kedua kelompok ini apa? Menjadi dihinakan. Satu adalah wanita, yang kedua adalah anak yatim. Itu Bapak Ibu sekalian. Wanita itu bahkan tidak dapat warisan pada zaman bangsa Arab jahiliyah akibat semua kekayaan suaminya itu diambil oleh wali tadi, Bapak Ibu. Ya, sehingga anaknya, anak yatimnya, jandanya tidak dapat apa-apa. Nah, kondisi situasi inilah yang diselamatkan oleh Islam. Jadi Islam itu datang untuk apa? Menyelesaikan problem sosial ketidakadilan dan kezaliman. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, disinilah pentingnya kita memahami bagaimana posisi anak yatim. Anak yatim itu jangan sampai tidak punya masa depan. Ya, maka Islam turun, ayat-ayat disampaikan. Satu, ya, bahwa wanita mendapatkan haknya warisan dalam Islam jika ditinggalkan oleh siapa? Suaminya. Tuh. Ya. Yang kedua, termasuk juga apa? Anak yatim juga mendapat haknya berupa harta warisan itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang membuat kenapa Islam itu, Bapak Ibu, dia bukan hanya semata sebagaimana agama langit yang mesti kita yakini, tapi di sana ada aspek-aspek kemanusiaan dan keadilan. Gitu Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti apa? Bagian laki-laki itu kenapa dia lebih besar dibanding perempuan? Kan memang laki-laki itu tulang punggung. Ya. Ini harus sampai sana dulu, Pak, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kembali kepada anak yatim. Anak yatim itu adalah anak yang memang mesti kita jaga, mesti kita pelihara. Jangan sampai dia sedih
akibat ayahnya tidak ada. Yang pun demikian dengan ibunya, Bapak Ibu sekalian. Ya, maka banyak hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita ana wa kamilul yatim bil jannah. Saya ini dengan anak yatim ya akan bersanding di mana? Di surga. Nih, berikan telunjuk dengan dari tengah. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah di masjid ini masih peduli dengan siapa, Bapak Ibu? Anak yatim. Insya Allah kalau bisa tadi Pak Ketua DKM sudah berpesan yang kita santuni bukan hanya kepada materi, tapi juga pendidikannya. Saya sarankan Bapak Ibu sekalian kalau bisa ya anak-anak yatim ini itu dididik dengan baik dan juga dijaga dengan baik. Ya, dan yang paling penting adalah bagaimana anak yatim ini Bapak Ibu sekalian kalau bisa pahamkan agama. Kemudian kalau bisa mereka dituntut untuk menghafal Al-Quran. Fasabiqul khairat. Ada reward and punishment. Kalau misalnya baik hafalannya, kasih uangnya tambahan. Kalau tidak, bahkan sampai tidak ikuti aturan, mendingan ganti sama yatim yang lain. Ada punishment supaya apa? Supaya tadi ya nanti kalau sudah hafal sekian juz, kemudian diapakan? Divideokan, sampaikan ke pihak donatur yang yatim yang dibiayai. Masya Allah. Itu kan membuat apa? Senang hati yang ngasihnya. Itu Ibu sekalian. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian untuk kita pahami sekali lagi tentang bagaimana kondisi anak yatim dulu. Sehingga Islam, saya kembali lagi kepada tadi, Islam itu apa? Menghilangkan tindakan kezaliman. Ya. Jadi anak yatim dan wanita itu adalah makhluk Allah yang selalu diintimidasi dulu pada zaman jahiliyah. Nah, maka An-Nisa, surah An-Nisa itu datang untuk apa? Untuk menolong, membebaskan, menyelamatkan atas kejahatan siapa? Akhlak atau juga sepak terjang laki-laki kepada dua hamba yang berintimidasi, baik seorang wanita ataupun juga anak yatim yang diambil haknya, dirampas haknya dan tidak dikembalikan. Ya, maka Bapak Ibu sekalian dari sana kalau kita lihat dalam surah apa? Al-Ma'un. Al-Ma'un kan jelas. Ya, Bapak Ibu Al-Ma'un ini kan begini asbabun nuzul. Sababun nuzul Al-Ma'un dalam tafsir dikatakan, ya, setiap minggu kabilah-kabilah pemimpin-pemimpin bangsa Arab itu, ya, kayak Abu Sufyan, Asmid Wa'il, tokoh-tokoh orang musyrik itu setiap pekan itu apa? Menyembelih kambing dan makan gulai. Makanya kan kambing itu simbol bakaran ya, wah mewah gitu. Nah, saat mereka pesta, Bapak Ibu sekalian, itu anaknya itu melihat dari depan dan tidak dikasih bagiannya. Ya, sampai mereka itu hanya bisa melihat dari kejauhan bagaimana para tokoh-tokoh ini sedang apa? Bersenang-senang makan daging kambing. Maka dari sanalah Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala ingin mengikis habis ya tindakan kezaliman itu. Maka Allah bahasakan dengan kalimat aro'aita. Coba Muhammad kalian engkau perhatikan. Aro'aita alladzi, siapa orang yang yukadzibu bid-din, pendusta agama. Ya. Jadi disebutnya pendusta agama. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian penting di sini Islam datang bukan hanya ingin memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhannya, tapi justru dengan sesama manusia. Apa yang ingin dikatakan? Allah ingin katakan ketika manusia itu dia tidak iman kepada Allah, maka dia akan jahat dengan sesama manusia. Itu jaminan. Ya. Maka nggak mungkin Bapak Ibu kalau misalnya ada laki-laki ya yang dia iman kepada Allah, rajin sholat, rajin ngaji, apa? Jahat ke istrinya. Sebetulnya nggak mungkin terjadi. Ya, apalagi kalau misalnya dia pelit ke anak yatim, itu ada yang salah dengan namanya, dengan ibadahnya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, di sana ketika kejadian apa? Pelitnya bangsa Arab, pelitnya Abu Lahab, pelitnya
di sana adalah konteksnya bukan dalam konteks agama, tapi al-jaza. Ada orang di dunia yang dia tidak iman kepada pembalasan nanti kelak di akhirat. Dari sana kita bisa ambil kesimpulan, kalau ada orang yang pelit dengan anak yatim, maka sebetulnya dia tidak peduli dengan akhiratnya. Kalau ada yang pelit dengan anak yatim, maka dia tidak peduli dengan masa depan di akhiratnya. Maka kalau ada yang senantiasa menyayangi, menyantuni, mengasihi anak yatim, justru itu adalah bentuk kepedulian dia dengan akhiratnya. Masya Allah, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini penting Bapak Ibu, ya, kita mesti memahami, ya, dalam Islam itu Bapak Ibu kita mesti memahami, menempatkan pada tempatnya, ya. Dalam konteks anak yatim tidak boleh mengenal istilah pelit dalam hak menyantuni harta kita Bapak Ibu, ya. Jadi di sini penting kita untuk pahami apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, intinya adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah Bapak Muhammad tuh lihat kejadian yang tadi siapa? Tokoh-tokoh bangsa Arab Quraisy yang tidak beriman kepada Allah, mereka bertindak zalim, pelit, mereka hese, cap jahe kepada siapa? Ya. Maka dalam konteks ini Allah menggunakan kalimat ad-din. Ad-din itu adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Berarti ada orang yang tidak mencintai, ada orang yang tidak peduli akhiratnya lewat abainya dia kepada anak yatim. Paham Bapak Ibu? Masya Allah. Jadi siapa orang yang paling peduli dengan masa depannya? Dialah yang peduli kepada anak yatim. Itulah. Jadi jangan dianggap bahwa menyantuni anak yatim itu adalah buat anak ya. Bukan, tapi buat kita Bapak-bapak, buat kita ibu-ibu, buat tabungan masa depan kita. Jangan seolah-olah misalnya, oh ya kamu enak dikasih, kamu enak disantuni, kamu tidak mau usaha. Bukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yuk kita ubah sudut pandangnya. Jadi menyantuni anak yatim itu adalah kepedulian kita untuk akhirat kita. Sebab yaumul din adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Ayat yang keduanya apa Bu? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ya, siapa orang yang tidak peduli dengan masa depannya? Siapa orang yang tidak peduli dengan akhiratnya? Dialah yang selalu menghardik anak yatim. Yad'u, ya, ngantep, Sundanya ngantep. Tahu ngantep? Ya, abai, ya, tidak peduli, masa bodoh, ya. Jadi kayak udahlah tadi dia bancakan makan apa? Makan daging kambing, anak yatim tidak kebagian. Bapak Ibu maka ingat-ingat, setiap kali kita makan yang enak, setiap kali kita akan menyuap, ingat apakah ada orang yang belum makan? Ya, saat kita menikmati hidangan yang lezat ini, Masya Allah. Ya, ingat. Bapak makan sate, mau ingat ya Allah, ada nggak orang yang hari ini belum makan? Ada tidak anak yatim yang belum? Ya, ibu misalnya tuang sebelah kan? Sebelah kan enak, ya Allah, ibu-ibu tadi. Ya, jangan-jangan jauh di sana ada anak yatim yang belum makan sebelah atau belum makan. Kalau sebelah kan 9 sebetulnya Bu ya. Kalau 9 kan tambahan bonus. Ya, jangan sampai kita sudah dapat bonus yang lain yang aslinya pun belum makan. Sebelah ibu nggak masuk bonus atau makan Bu? Bukan, jajan kalau masuk. Ayo makan asli. Jadi ibu-ibu yang suka nyeblak, yang suka ngabasok, yang suka kami ayam itu sebetulnya tambahan aja.
Yang utamanya sudah, sebab di kita aku definisi makanan nasi. Kupat tahu belum makan ya? Betul Bu? Ibu tos kupat, tapi jajan kupat. Tetap kupat mas ada samu kupat. Ya Bapak, ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, maka kepedulian kita, ya, dengan ajaran kita, salah satunya melalui santunan anak yatim. Siap nambah rekening Pak? Siap nambah Pak? Siap dipindahkan ke anak yatim Pak? Insya Allah. Ya, Bapak Ibu jangan disibukkan nanti kalau saya mati gimana Pak? Kalau urusan meninggal Pak, urusan yang hidup Pak. Betul Pak? Pak, Bu, kalau sudah meninggal Pak, urusan yang hidup. Ya, kewajiban yang hidup kepada yang meninggal: satu, memandikan; dua, mengkafani; tiga, menyolatkan; empat, menguburkan. Sudah tenang Pak, nggak usah jadi bingung. Jangan bingung teruskan lagi memenuhi. Nah, akhirnya saat ini kita sedang hidup bagaimana supaya mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya tadi Pak, salah satunya satunya anak yatim. Bapak Ibu sekalian, fadzalika alladzi yad'u'ul yatim. Siapa yang berdusta hari kiamat? Siapa yang tidak peduli dengan masa depannya? Siapa yang tidak mau mendapatkan tabungan di akhirat? Ialah dia tidak peduli kepada anak. Yang ketiga oleh Bapak, wala yaquddu ala ta'amil miskin. Haqqa yaquddu hatta yaquddu. Tidak mendorong. Maksudnya apa? Tidak mengajak, tidak peduli, tidak mengadakan satu. Ini kan ini. Haqqa yaquddu Pak, memobilisasi itu. Pak ini bagus ya. Ngajak, ada panitianya, ada yayasannya, ya kan? Coba, ada surat proposalnya, ada yang mencatat itu namanya yahudu. Coba Pak, kalau tidak mencatat begini gimana bisa nggak bisa. Ya, maka Bapak Ibu bisa jadi kontribusi kita. Bisa Bapak Ibu nggak punya uang, tapi Bapak Ibu sibuk untuk menyukseskan acara santunan, itu dapat. Ya, itu dapat katanya pahalanya. Ada yang begitu? Sibuk pada bidding, sibuk untuk itu, sibuk ngajak-ngajak, Bu ayo santunan, dapat ke pahalanya? Dapat. Ya, dia mau pada bidding itu, sibuk untuk kayak ini, itu kan, kayak gitu Pak. Kalau berhura, paham pangkat, santunan ada bid'ah. Ya, padahal dia yang lupa gitu ya. Ada yang kita Pak? Ada. Wala yaquddu ala ta'amil miskin. Ya, tidak ngajak, tidak memobilisasi, tidak memanage, tidak mengorganize kegiatan ini. Itu yang seperti namanya hukum, Bapak Ibu sekalian. Ya, ala ta'am. Oh, kalimatnya ala ta'am, untuk kasih makan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini di ayatnya apa? Yang dipastikan lewat santunan yatim, anak yatim satu bisa makan. Ya, gitu. Maka yang bagus Bapak Ibu sekalian, nanti ada beras yatim, gitu Pak. Ya, sudah, Masya Allah. Ada beras yatim. Ya, ada yang masak buat yatim. Ada, jadi ada cadangan buat ya pasokan anak yatim. Saya makan Bapak Ibu sekalian. Ya, kalimatnya di situ sebetulnya yang utamanya makan. Sisanya adalah bonus tambahan sebetulnya. Ya, bukan tidak boleh kasih uang. Sebab hari ini kasih uang di sini diberikan pulsa
Ya, yang dikasih makan di sini apa? Yang miskin itu. Ya, sebab kalau miskin itu Bapak Ibu sekalian tadi kaitannya yang miskin. Ada juga kan misalnya yang tidak miskin. Gitu. Wala yaqutu ala ta'amil miskin. Jadi kaitan yang orang yang zalim itu yang bagaimana? Kesimpulan yang tidak peduli dengan sesama. Ya, baik itu siapa? Anak yatim atau orang miskin. Masya Allah Pak, ya, Bapak Ibu, kita bisa bayangkan kalau seandainya di Indonesia ini penduduknya bukan Muslim dan tidak ada ayat tadi, kebayang Pak? Ya, tingkat kemiskinan kita sudah banyak. Ya, tingkat kejahatan kita banyak di mana-mana. Kalau tidak ada kepedulian siapa dari masyarakat, kejahatan akan semakin banyak Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Yang namanya makan Bapak Ibu itu tidak bisa ditangguhkan. Ya, Bapak Ibu biasanya kalau orang sudah tidak makan apa bawaannya? Ambok-ambokan sudah sok. Ya, ibu punya suami belum dikaulaan untuk makan, sok mana? Sok buat baru. Ya. Jadi kebutuhan makan, kebutuhan perut itu makan. Maka Bapak Ibu sekalian, ini kalimat agama mengatakan apa? To'am itu makan, makan. Ya. Maka ada istilah peribahasa, ya, gitu. Yang penting makan, gitu ya. Yang penting bisa makan. Maka saya Bapak Ibu sekalian siapkan tadi. Kalau di Masjid Jogo Karya itu ada ATM gas ya tadi ya. Mudah-mudahan di sini juga ya kita ceritakan ATM gas. Kalau ada yang mau ngambil ambil saja silakan. Ya, gitu. ATM gas. Jadi dia bisa ambil untuk makan dan untuk dimasak. Gitu, Masya Allah. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Ayat yang sebenarnya wala yaqutu ala ta'amil miskin. Ya, itu 3 ayat. Ya, itu bicara tentang sosial. Hablu minan nas. Tapi lihat Bapak Ibu sekalian, ayat selanjutnya apa? Fawailun lil musallin. Celaka, neraka wel bagi siapa? Bagi orang yang sholat. Fawailun lil musallin. Celaka. Bapak Ibu, orang yang sholat saja masih terancam, apalagi yang tidak sholat. Nah, gitu. Ya. Nah, siapa yang terancam itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya. Mereka yang dalam melaksanakan mendirikan sholatnya sahur lalai. Ya. Sahur itu lalai. Lalai itu bisa aspek pelaksanaannya, bisa aspek ilmunya, bisa aspek ketepatan waktunya. Jangan sampai lalai. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ayatnya ditujukan kepada orang munafik. Ya, orang munafik. Maka salah satu identitas penyakit munafik yang mesti kita waspadai apa? Sudah malas sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, maka Bapak Ibu harus bisa mendeteksi penyakit bahaya dalam diri kita Pak. Munafik. Caranya bagaimana? Kalau Bapak Ibu sudah mulai malas sholat subuh dan isya, itu ada tanda-tanda munafik. Ya, ngomong sholat isya mah bawa sinetron, ya. Betul Bu? Ibu-ibu kan setiap hari apa? Nonton Ikatan Cinta. Masih ada nggak Bu? Saya nggak tahu. Saya nggak berarti. Dan dalam pegangan itu Pak, disebutnya waktu-waktu isya itu time, waktu makan. Maka iklan di jam-jam itu apa? Mahal saving. Ya. Berapa? Sebab tadi. Ya. Setan bisa aja gratis itu. Apa itu? Musallin. Dan di situ ada
wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Sahur itu juga diantaranya apa Bapak Ibu sekalian? Dia melalaikan dalam mengamalkan. Ya. Tadi bahasanya dia tidak peduli. Padahal kan apa contoh misalnya Bapak Ibu sekalian? Dalam Islam itu sampai-sampai begini Bapak Ibu. Ini kan kita di komplek ya, perumahan. Ya, Pak RT gitu namanya. Antara satu rumah dengan rumah yang lain. Kata Nabi sampai begini Pak. Kita ini mesti menghormati tetangga. Nabi itu mengajarkan kepada kita idza qata'ta marqatan faqti ma'aha wa ta'ahad jiwanaka. Sampai-sampai saking kita ini mesti peduli dengan lingkungan dan itu apa? Implementasi sholat. Kamu kalau masak sayuran, masak yang banyak kuahnya, banyakin kuahnya. Ya, kuahnya. Kemudian kasih tetap apa yang dikasihkan? Yang dikasihkan apa? Kuahnya darinya. Jangan ada kuahnya. Watahan jiwanaka. Jangan sampai punten Bapak Ibu sekalian di perumahan kadang-kadang tetangga hanya kebagian aromanya. Aduh, ya tetangga masak sate, masak sayur asem, masak lodeh, kebagian kumpul lah, masak asin yang punya. Tidak aja saya salah. Mereka bahagia asin. Masya Allah. Ya. Jadi itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita peduli dengan tetangga kita, itulah wujud implementasi sholat. Orang yang sholat begitu. Ya. Yang sholat dia peduli, yang sholat dia menyayangi, yang sholat dia juga sangat ya apa? Ya tadi bisa menjaga dengan tetangga. Alladzina hum yura'un. Yang kedua, orang munafik itu apa? Riya. Apa itu riya? Amal ibadahnya ingin dilihat, bukan kelihatan, tapi ingin dilihat. Bapak Ibu, ada amal itu kelihatan, ada yang ingin dilihat, sama tidak? Beda sama? Beda. Kalau kelihatan itu tidak mesti ingin dilihat. Ya. Tapi kalau ingin dilihat, ya sudah kelihatan. Coba dia begini, Pak, saya pas sholatnya nggak mau ke masjid, dan tinggal di tetangga yang bersedia. Saya kan mau ke Manosa, kayak acuh, disebut kayak ketinggalan ya baju aja yang di Shopee. Baju baru mentang-mentang belanja di Shopee. Nah, jadi ada yang amal itu kelihatan, ada yang ingin dilihat. Nah, maka hati-hati kalau ingin dilihat. Ya, gitu ya Bu ya. Itu. Dari orang munafik itu amalnya ingin dilihat. Oleh siapa? Oleh manusia. Namanya riya. Ada yang kedua, amal munafik itu ingin didengar, namanya sum'ah. Kalau sum'ah ingin didengar, misalnya umumkan dong, ya, gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kalau misalnya dia mengumumkan ke teman-temannya, kamu tahu nggak tadi kan DKM mengumumkan, ya ada salah satu yang infak itu siapa? Hamba Allah. Kamu tahu nggak siapa hamba Allah? Hamba Allah itu saja. Jadi belum tentu hamba Allah itu apa ikhlas ya? Belum tentu hamba Allah itu ikhlas. Dan belum tentu yang dicatat itu juga riya. Ya, ada orang yang keluar apa? Dicatat, siap? Belum tentu. Pak, Bu, pencatatan itu bagian dari administrasi. Dan kita itu harus mengelola dengan baik, harus profesional dan akuntabel. Jadi panitia akuntabilitas diumumkan, ya, KSDKM berapa, siapa yang mengumumkan, pemerintah. Oh, yang tidak boleh tadi iya dan so, ya, gitu. Rohul,
wa yamna'una ma'ruf. Jadi munafik yang ketiga adalah mereka menolak untuk melakukan ma'ruf, kebaikan. Sekecil apapun kebaikan dia tidak mau terlibat, tidak mau tahu. Ya, dalam tafsir katakan sampai meminjamkan sendok pun tidak mau. Sampai meminjamkan katel tidak mau. Itu yang kecil. Padahal meminjamkan itu menolong. Gitu. Ada yang begitu ibu? Ya, biasanya dari ini mas berbalik dari ibunya. Oh, kalau saya berbalik dari, kemudian itu beda lagi. Tadi aja, kalau yang belum kembali kelas sendok dan begini, ya. Ya baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan, yuk Bapak Ibu sekalian kita komitmen pagi ini kita tambahkan lagi saldo-saldo kebaikan yang untuk digunakan anak yatim. Jangan bangga dengan saldo yang hanya dengan angka saja ya Pak. Tapi bangga kalau kita justru sudah punya tabungan yang banyak di mana? Di akhirat. Gak apa-apa Bapak Ibu sekalian, jangan banyak-banyak kumpulin dunia, tapi kumpulin buat akhirat saja. Justru semakin banyak semakin sulit nanti kita mendapatkan hisab mendapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu saja mungkin kalau siang sampaikan dari kelas lanjutkan nanti dengan ucapan anak yatim. Mudah-mudahan setiap rezeki Bapak Ibu akan senantiasa diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk keberkahan nanti sini sebelum nanti pengucapan kita resmikan dulu untuk berdoanya dengan doa. Semoga Allah mencatat amal kita sebagai amal soleh, amal kebaikan, dan kita mendapatkan kemuliaan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim ala Allah tabaraka wa sahabati Rasulillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukammilu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanika. Ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah kami banyak melalaikan kewajiban-Mu ya Allah. Ya Allah kami banyak sibuk dengan duniawi ya Allah. Ya Allah jadikan kumpulnya kami sebagai kumpul yang telah nanti di akhirat. Ya Allah jadikan setiap harta kami yang digunakan untuk menyantuni hak-Nya Engkau ganti Kau balas dengan kebaikan ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah jadikan majlis ini sebagai majlis menghapus dosa-dosa kami ya Allah. Betapa banyak dosa yang kami lakukan masa-masa muda kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan setiap amal-amal kebaikan kami sebagai investasi tabungan dalam kami ya Allah. Ya Allah jadikan satukan kami bersama istri dan anak kami di surga kelak nanti ya Allah. Ya Allah jadikan masjid ini sebagai saksi dan garansi atas setiap amal ibadah yang kami lakukan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jazakallah atas jasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendengarkan tausiah sekaligus kita telah mendapatkan ilmu, insya Allah ilmunya bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan melanjutkan acara dengan pengucapan anak yatim kepada anak-anak kita. Silakan ke depan, kemudian kepada pembawa sholawat. Dipersilakan juga untuk mengiringi dengan sholawat. Sekaligus dengan ini saya selaku pembawa acara pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas semua perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.